Malam dingin di jalan yang sepi, sebuah keputusan untuk mengambil jalan pintas mempertemukannya dengan sebuah tragedi, sebuah mobil ringsek dan keluarga yang terluka. Aku tulus memberikan pertolongan, namun tatapan pria parubaya misterius itu selalu ada di pikiranku. 2 minggu kemudian, hal terduga pun terjadi. Dan ternyata, sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota, atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian, tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang. Dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Malam itu dinginnya udara mulai menusuk kulitku, bukan hanya di wajah, tapi menusuk sampai ke tulang. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik napas. Membuatku refleks menarik kerah jaket kulitku lebih tinggi menutupi leher. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam, waktu yang seharusnya sudah kugunakan untuk bergelung di bawah selimut. Bukan malah melaju sendirian di atas motor. Aku baru saja menyelesaikan sesi les privat tambahan untuk mengejar ketertinggalan materi. Kelelahan membuat mataku berat. Namun pikiran untuk segera tiba di rumah adalah satu-satunya penyemangat. Aku memutuskan untuk mengambil Jalan Seroja. Sebuah nama yang selalu menimbulkan keraguan. Jalan Seroja dikenal sebagai jalan pintas. Sebuah jalan tikus yang membelah area perkebunan tua. Keputusan ini lahir dari kalkulasi sederhana. Jika aku melewati jalan utama, aku harus memutar lebih jauh dan menghadapi lampu merah yang panjang. Menambah waktu tempuh sekitar 20 menit, sedangkan Jalan Seroja, meskipun namanya indah, sebenarnya adalah jalur gelap dan sepi, menghemat waktu tempuhku hampir setengah jam. Aku tahu risikonya, sudah menjadi rahasia umum bahwa jalan itu sangat jarang dilalui orang. Apalagi di jam selarut ini, tapi aku memaksakan diri, hanya sebentar Yuni, batinku menyemangati diri sendiri, lebih baik cepat sampai, daripada kemalaman dan kehabisan bensin. Aku teringat kata-kata ibuku, jangan pernah ambil Jalan Seroja sendirian nak. Tapi kali ini aku melanggar nasihatnya. Aku menggeber motorku, berharap kecepatan bisa mengusir rasa takut dan segera membawaku keluar dari jalur sunyi ini. Lampu motorku memantul liar di pepohonan rindang di sisi kiri dan kanan jalan, yang tampak seperti dinding gelap tak berujung. Setiap kali motor melaju, bayanganku sendiri ikut menari-nari di balik daun-daun, membuat suasana semakin mistis dan mencengkam. Angin malam membawa bau tanah basah dan dedaunan kering, aroma yang seharusnya menenangkan, tapi kini terasa dingin dan asing. Aku merasakan sehelai rambutku yang terlepas dari ikatan, menempel di pipi, dan aku tahu aku harus fokus. Sangat fokus, agar segera sampai di rumah dengan selamat. Keputusanku melewati rute ini, yang tadinya terasa logis dan efisien, perlahan mulai terasa seperti sebuah penyesalan. Jalanan benar-benar kosong. Sepi yang aku rasakan bukan sekadar tidak ada kendaraan lain. Ini adalah sepi yang mematikan, seolah seluruh dunia telah tidur lelap, dan hanya aku yang terjaga. Aku mencoba menyalakan musik dari ponselku. Tetapi getaran di jalan membuat ponselku hampir jatuh dari pegangan. Aku memutuskan untuk mematikannya. Aku tidak mau mengambil risiko. Aku ingin. Semua indraku siaga, hanya suara mesin motorku yang tua dan gesekan ban di aspal kasar yang setia menemani. Ritme suara itu, di tengah kehampaan, terdengar luar biasa keras dan mengganggu. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu sedikit lebih cepat dari biasanya. Di beberapa titik, lampu jalan yang seharusnya menjadi penerangan utama, malah berkedip-kedip tak menentu, menambah kesan seram. Cahaya kuning yang lemah itu menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di sampingku, membuatku seringkali terkejut dan menoleh. Khawatir ada sesuatu atau seseorang yang mengikutiku. Aku mencoba berpikir positif. Membayangkan kasur empuk di rumah, atau makanan lezat yang mungkin disiapkan ibu, tetapi ketegangan di udara terlalu tebal untuk diabaikan. Rasa takut itu mulai merayap naik, dingin dan tajam. Menusuk dari ujung kaki hingga ke tenggorokan, tangan yang menggenggam setang motor terasa sedikit berkeringat. Meskipun udara di sekitarku sangat dingin, saat itu aku benar-benar ingin memutar balik, mengambil saja jalan utama yang ramai. Meskipun harus terlambat, namun, aku sudah terlalu jauh masuk, kembali mundur akan memakan waktu lebih lama. Jadi, aku memaksa kakiku untuk terus melaju, berharap tikungan berikutnya akan menjadi tikungan terakhir sebelum aku melihat tanda-tanda peradaban. Malam itu Jalan Seroja mengajarkan kepadaku bahwa kadang-kadang,
menghemat waktu bisa berarti menukarnya dengan rasa damai. Tepat setelah melewati sebuah tikungan tajam berbentuk es yang cukup merepotkan, mataku menangkap sesuatu yang ganjil di kejauhan. Awalnya aku mengira itu hanya tumpukan sampah, atau mungkin sisa-sisa pohon yang tumbang. Objek itu berada di sisi jalan, dekat dengan semak-semak lebat yang berbatasan langsung dengan jurang kecil. Namun saat motorku semakin mendekat, dan lampu motorku yang agak terang menyinari objek tersebut, aku menyadari bahwa itu adalah sebuah mobil, bukan mobil yang diparkir, melainkan sebuah mobil putih, tampak ringsek dan teronggok dalam posisi yang sangat tidak wajar. Bagian depannya penyok, kaca depan pecah berserakan, dan setengah dari badan mobil itu sudah terjerumus ke dalam semak-semak. Seolah-olah mobil itu mencoba melarikan diri dari jalanan, tetapi gagal. Pemandangan itu langsung merenggut semua kesunyian dan rasa takut yang kumiliki sebelumnya. Kini rasa takut itu berubah menjadi ketegangan yang dingin, mendesak, dan nyata. Itu adalah kecelakaan tunggal. Aku segera menarik tuas rem, memutar sedikit rem tangan motorku. Membuat suara decitan pelan yang terasa nyaring sekali di malam yang hening itu, aku mematikan mesin motorku, hening kembali menyelimuti, tapi kali ini heningnya berbeda, hening yang penuh antisipasi, hening yang menunggu sebuah jeritan. Aku membiarkan lampu motorku tetap menyala. Sinarnya menjadi satu-satunya penerangan yang berharga. Menerangi pemandangan mengerikan di depanku, aku melihat sekeliling sekali lagi. Tidak ada mobil lain, tidak ada pejalan kaki, tidak ada siapa-siapa, hanya aku. Aku dan mobil putih yang telah hancur itu, aku tahu pada saat itu juga. Aku adalah satu-satunya harapan bagi siapapun yang berada di dalam mobil tersebut. Tanggung jawab yang besar itu tiba-tiba membebani pundakku. Jantungku langsung berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang yang mendadak ditabuh. Darahku serasa berhenti mengalir sejenak. Aku bisa merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhku, mengalahkan rasa kantuk dan lelah yang kurasakan sebelumnya. Pikiranku bekerja sangat cepat. Apakah ada korban? Apakah mereka masih hidup? Apa yang harus kulakukan? Aku turun dari motorku, mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Napas yang kuambil terasa dingin dan berat. Kakiku terasa kaku, enggan melangkah. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, berjuang melawan naluri untuk melarikan diri, naluri yang mengatakan, ini bukan urusanmu Yuni, pergi saja. Namun suara hati yang lain, suara yang jauh lebih kuat, menenggelamkan rasa takut itu. Kamu harus menolong. Bagaimana jika itu kamu di posisi mereka? Dengan tekad yang keras, aku memaksakan kakiku untuk bergerak. Aku berjalan hati-hati mendekati mobil ringsek itu. Setiap langkah yang kuambil terasa berat. Seolah ada magnet yang menarik sepatu botku ke aspal. Aku mencoba mencari ponselku lagi, memastikan sinyalnya ada, tapi aku tahu sinyal di jalan Seroja terkenal buruk. Tangan kiriku meraih ponsel, sementara tangan kananku memegang helm yang sudah kulepas. Aku harus melihat ke dalam, harus tahu kondisi mereka. Aku pun mendekat, bau bensin yang samar-samar mulai tercium di udara, menambah tingkat bahaya dan kecemasanku. Pemandangan dari dekat jauh lebih mengerikan, kaca berserakan di tanah, dan logam mobil terkelupas seperti kulit yang terluka parah. Aku sudah berada tepat di samping pintu belakang mobil. Udara di sekitarku terasa sangat dingin, bukan hanya karena malam, tetapi karena ketegangan yang mencekik. Aku menjulurkan kepalaku sedikit, mengintip melalui jendela yang retak, dan saat itulah aku mendengar sesuatu. Itu adalah suara. Sebuah suara erangan samar, lirih, hampir tak terdengar, yang datang dari dalam kabin mobil. Suara itu meskipun pelan, cukup untuk menghancurkan keheningan yang menyesakan, dan pada saat yang sama, memberikan harapan dan ketakutan yang nyata. Ada orang di dalam sana, mereka masih hidup. Mendengar erangan itu semua keraguanku hilang. Insting menolongku menguasai segalanya. Aku tahu aku tidak bisa lari. Aku harus bertindak sekarang. Aku melangkah mundur sedikit, menarik napas, dan mengerahkan seluruh keberanian yang kumiliki. Permisi, suaraku bergetar, memecah kesunyian malam dengan nada yang jauh lebih keras dari erangan yang kudengar. Maaf, apa ada orang di sana? Apakah kalian baik-baik saja? Aku menunggu respons. Keheningan selama beberapa detik terasa seperti keabadian. Lalu erangan itu terdengar lagi, sedikit lebih kuat, diikuti oleh suara seperti gesekan kecil dari dalam mobil. Aku tahu sekarang, aku harus melihat lebih dekat. Aku harus membuka pintu mobil itu. Apapun risikonya, aku harus menjangkau mereka, dan momen itu adalah awal dari segalanya. Dari pintu belakang mobil yang ringsek, yang sedikit terbuka karena benturan hebat, tiba-tiba muncul sesosok tubuh kecil. Dia adalah seorang anak laki-laki. Penampakannya membuatku tercekat.
usianya mungkin baru sekitar 7 tahun, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya yang biasanya pasti ceria kini tampak pucat pasi, seperti kertas yang direndam air. Ada jejak luka kering yang samar, seperti goresan krayon merah, tepat di pelipisnya, meskipun hanya sedikit, terasa sangat nyata dan mengerikan di tengah wajahnya yang polos. Dia berpegangan pada pinggiran pintu, mata lebarnya menatapku dengan tatapan kosong, penuh kebingungan dan trauma. Tubuhnya bergetar hebat, mungkin karena kedinginan, mungkin karena syok, atau mungkin kombinasi keduanya. Aku terkejut setengah mati, aku mengharapkan orang dewasa, atau mungkin keheningan, bukan seorang anak kecil yang tampak sangat rapuh dan sendirian di tengah malam yang dingin ini. Pemandangan ini langsung menembus benteng pertahananku, rasa takutku terhadap tempat sepi ini langsung tergantikan oleh rasa kasihan dan insting perlindungan yang kuat. Anak kecil ini adalah korban paling rentan di antara mereka. Aku bahkan lupa dengan rasa dingin di tanganku atau bau bensin yang menguar, aku hanya fokus pada mata anak itu yang mulai berkaca-kaca. Matanya adalah cerminan dari seluruh keputusasaan dan kepanikan yang ia rasakan. Aku tahu, jika aku tidak bertindak cepat dan menenangkannya, ia bisa jatuh ke dalam syok yang lebih parah. Aku harus segera bergerak, meninggalkan posisi amanku, dan mendekat ke arah mobil yang ringsek itu. "Mama, Papa," katanya lirih, suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan angin malam. Kata-kata yang keluar dari mulut kecilnya itu adalah sebuah panggilan putus asa. Sebuah permohonan yang tak terucapkan, air mata yang selama ini tertahan, akhirnya tumpah, air mata itu mengalir di pipinya yang kotor, meninggalkan jejak basah yang kontras dengan debu kecelakaan. Melihatnya menangis, aku tahu aku tidak bisa lagi hanya berdiri diam. Aku harus menjadi jangkar, menjadi sosok dewasa yang bisa memberinya rasa aman. Aku segera bergerak cepat, aku melompat melewati pecahan kaca di tanah, tidak peduli dengan sepatu motorku yang mungkin tergores. Aku berjongkok di sampingnya, berusaha menempatkan diriku sejajar dengannya agar ia tidak merasa terintimidasi oleh tinggi badanku. Aku berbicara dengan nada selembut mungkin, berusaha menyaring semua kepanikan yang kurasakan di dalam diriku. "Hei nak, jangan takut, ada kakak di sini, kakak akan membantu," kataku, sambil berusaha tersenyum tulus, meskipun bibirku sendiri terasa kaku karena dingin. Aku tidak berani menyentuhnya langsung karena khawatir menambah syoknya atau melukai bagian tubuhnya yang mungkin terkilir. Aku hanya fokus menatap matanya, memberikan kontak mata yang meyakinkan. "Siapa namamu sayang? Kita periksa dulu ya," tanyaku lembut. Ia menggeleng pelan, tidak bisa menjawab. Dia hanya terus mengulang kata mama dan papa, sambil jari telunjuknya yang kecil menunjuk ke arah bagian depan mobil. Aku mengalihkan fokus dari matanya ke kondisi fisiknya. Dengan hati-hati aku mulai memeriksa bagian luar tubuhnya, mulai dari kepala hingga kakinya, tanpa menyentuhnya terlalu keras. Aku memeriksa lengannya yang tersembunyi di balik jaket tipisnya, dan kakinya. Syukurlah, luka luar anak itu tampak tidak serius. Luka di pelipisnya hanya goresan dangkal, dan ia sepertinya tidak mengalami patah tulang yang terlihat. Setidaknya itu adalah sebuah kelegaan besar di tengah kekacauan ini. Aku merasa sedikit lebih tenang karena yang terburuk sepertinya sudah lewat untuknya. Namun trauma psikologisnya pasti sangat besar. "Hebat, anak pintar, kamu kuat sekali," pujiku berusaha memberinya semangat. Aku kemudian menanggalkan jaket motorku, jaket kulit tebal berwarna hitam yang lumayan hangat, dan membungkus tubuh kecilnya. Aku tidak peduli jika aku harus kedinginan, ia jauh lebih membutuhkan kehangatan, baik fisik maupun emosional. Setelah tubuhnya sedikit tertutup, aku memegang tangannya yang kecil dan dingin. Telapak tangannya terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari udara malam. "Kita panggilkan bantuan. Untuk papa dan mama ya," kataku. Anak itu mengangguk pelan, air matanya perlahan mereda, tatapannya kini menunjukkan sedikit kepercayaan. Itu adalah lampu hijau bagiku untuk bergerak ke bagian mobil yang lebih serius, yaitu ke arah kursi pengemudi dan penumpang di depan. Tugas pertamaku sudah selesai, memastikan anak ini aman dan sedikit tenang. Sekarang, prioritas beralih sepenuhnya pada orang tuanya. "Baik nak, kita bantu papa dan mama ya," kataku, meyakinkan anak itu sekali lagi. Aku menuntunnya menjauh dari pintu yang terbuka itu, ke area yang sedikit lebih aman di belakang semak-semak, dan meminta dia untuk menunggu sebentar di sana. Aku janji aku akan kembali. Kemudian dengan hati-hati, aku mulai bergerak menuju sisi pengemudi. Sisi ini tampak jauh lebih parah. Bagian depan mobil itu menancap ke arah lereng, dan bodi mobil di sisi pengemudi tampak penyok ke dalam. Pintu mobil itu terjepit dengan sangat kuat. Aku segera mencoba menarik pegangan pintu. Aku menariknya sekali, 2 kali, dengan sekuat tenaga yang kumiliki.
tidak bergerak, hanya bunyi logam yang bergesekan dengan keras dan menyakitkan telinga, suara yang menusuk keheningan malam. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang ada di otot-otot lenganku. Aku membayangkan beratnya besi itu. Dan aku tahu ini akan sulit. Aku teringat pernah melihat bapak angkatku membuka pintu yang terjepit di gudang. Caranya, menariknya dengan hentakan tiba-tiba, bukan tarikan yang perlahan. Aku mencoba strategi itu. Aku mengunci pegangan pintu, memposisikan kakiku sebagai tumpuan, dan menariknya dengan satu sentakan kuat. Terdengar bunyi yang memuaskan sekaligus mengerikan, suara engsel yang menyerah pada kekuatan tarikan. Pintu mobil itu terbuka sedikit, cukup bagiku untuk melihat lebih jelas. Melalui celah pintu yang terbuka, aku bisa melihat dengan jelas pemandangan di dalam kabin mobil yang gelap dan kacau. Ada dua orang di sana, sepasang suami istri. Pemandangan itu membuatku menahan napas. Di kursi penumpang, si istri seorang wanita parubaya, tampak pingsan, kepalanya terkulai ke samping, ada luka goresan panjang di lengan kirinya, yang tertutup oleh sobekan kain kemejanya, dan darah terlihat merembes keluar, matanya tertutup, dan wajahnya tampak damai. Yang anehnya, membuatku semakin khawatir. Pingsan total dalam kondisi seperti ini bisa berarti luka dalam yang serius. Sementara itu si suami, seorang pria berjanggut tipis yang tampaknya adalah pengemudi, sedikit lebih sadar, ia meringis, wajahnya dipenuhi rasa sakit, dan ia tampak berpegangan pada kemudi yang sudah bengkok. Matanya setengah terbuka, dan saat pintu itu terbuka, matanya perlahan menoleh ke arahku. Aku melihat rasa terima kasih, kepanikan, dan rasa sakit yang tercampur menjadi satu dalam tatapannya. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya hanya berupa desahan pelan. "Anda baik-baik saja, Pak?" Tanyaku spontan, memegang tepi pintu dan mencondongkan tubuh sedikit. Pertanyaanku mungkin konyol di tengah kondisi seperti ini, tapi itu adalah reaksi refleksku. Pria itu menggerakkan bibirnya dengan susah payah, dan aku tahu komunikasi adalah kunci sekarang. Aku harus segera mendapatkan informasi dan mencari pertolongan secepatnya. Aku mencondongkan tubuh sedikit lagi ke arahnya, mengabaikan ketidaknyamanan posisi miringku dan rasa dingin yang semakin menusuk. Aku harus mendengar apa yang ia coba sampaikan. Ia menarik napas yang terasa berat dan menyakitkan, dan akhirnya kata-kata itu keluar. Terputus-putus, kaki saya terasa sakit sekali, Nak. Ia tidak bisa menggerakkan tubuh bagian bawahnya, dan wajahnya meringis setiap kali ia mencoba mengubah posisi sedikit saja. Tolong istriku Maya dan anakku Fajar, pastikan mereka." Mendengar itu aku segera melakukan diagnosis cepat. Meskipun aku tidak memiliki latar belakang medis, pria itu tampak lebih stabil daripada istrinya, yang masih tak sadarkan diri, dan anaknya yang baru saja berhasil kutemukan. Namun rasa sakit di kakinya menunjukkan kemungkinan besar ia mengalami patah tulang serius atau terjepit di antara dashboard dan kursi. Prioritasku segera berubah. Ia sadar yang berarti ia bisa berkomunikasi dan bertahan sebentar lagi. Istrinya pingsan, yang menjadi tanda bahaya besar, dan anak mereka sudah aman. Setidaknya untuk sementara, di luar mobil, aku harus meyakinkan pria ini bahwa keluarganya akan baik-baik saja. Agar ia tidak panik dan memperburuk kondisinya, aku harus menjadi perpanjangan tangannya, menjadi perawat darurat, sekaligus penyelamat, semuanya dalam hitungan detik. Semua itu harus kulakukan sebelum tim medis datang. Asalkan aku berhasil menelepon mereka. "Tenang, Pak, saya mengerti," kataku tegas, menyuntikkan ada keyakinan ke dalam suaraku yang sebenarnya terasa gemetar. "Kaki Bapak akan segera ditangani. Sekarang, mari kita urus ibu dan anak Bapak dulu." Aku harus mengalihkan fokusnya dari rasa sakitnya sendiri. Aku melirik ke arah istrinya yang masih tak bergerak di kursi penumpang. Lalu kembali menatap bapak itu. Di dekatnya aku melihat sebuah kartu nama yang tinggal setengah. Ada fotonya juga. Di situ tertulis nama Dirga. "Anak Bapak sudah aman, dia ada di belakang. Sudah saya pakaikan jaket. Dia anak yang kuat, dia baik-baik saja kok, Pak," kataku, berusaha memberikan laporan yang positif. "Dan Ibu, saya akan periksa sekarang. Tapi yang terpenting, Bapak harus tetap sadar dan jangan bergerak terlalu banyak." Pria itu memejamkan mata sejenak. Seolah kata-kataku adalah satu-satunya pereda nyeri yang ia dapatkan. Ia mengangguk lemah, air mata syukur membasahi sudut matanya. Terima kasih banyak, Nak," bisiknya. Aku tahu aku sudah berhasil memenangkan kepercayaannya, dan itu memberiku izin moral untuk mulai bertindak lebih jauh. Aku harus segera mendapatkan bantuan profesional. Semua kebaikan yang kulakukan tidak akan berarti jika bantuan medis tidak segera tiba. Aku harus segera menghubungi layanan darurat, dan aku harus melakukannya dari dekat.
Aku tidak bisa meninggalkan para korban di tengah kegelapan ini. Aku harus mencari sinyal di sekitar sini, di jalan Seroja yang terkenal sangat pelit sinyal ini. Aku segera mengeluarkan ponselku dari saku celana dengan tangan yang gemetar. Aku tahu sinyal di jalan Seroja sangat lemah, hampir tidak ada. Layar ponselku menunjukkan hanya satu garis sinyal, kadang-kadang menghilang sepenuhnya, digantikan oleh lambang lingkaran dengan garis miring, tanda bahwa ponselku sedang berjuang keras mencari jaringan. Aku harus bergerak. Aku tidak bisa mengandalkan satu tempat. Aku berjalan mundur sedikit, lalu ke samping, mencoba mencari celah di antara pepohonan, yang mungkin memberikan sedikit sinyal tambahan. Aku mencoba menekan nomor darurat 112. Panggilan pertama, nomor yang Anda tuju tidak dapat dijangkau. Suara operator wanita yang terdengar santai itu langsung memadamkan sedikit harapanku. Jantungku mencelos. Aku tidak boleh menyerah. Aku mencoba lagi. Panggilan kedua, hanya terdengar suara tututut yang panjang dan kosong, tanpa sambungan. Frustrasi mulai menyerang. Aku bisa melihat mata Pak Dirga yang mengawasiku dengan penuh harap, dan itu memberiku kekuatan untuk mencoba lagi, dan lagi. Aku tahu ini adalah permainan waktu. Aku berlari sedikit menjauh dari mobil, ke area lapang kecil di samping jurang, yang anehnya, terasa sedikit lebih terbuka, dan di sana, di tempat yang tidak kuduga, ponselku menangkap 2 garis sinyal. Itu sudah cukup. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan tombol panggil sekali lagi. Dan kali ini setelah dering yang panjang dan menegangkan, sebuah suara berat menjawab, "Layanan darurat, ada yang bisa kami bantu?" "Tolong, saya butuh ambulans dan polisi sekarang juga," kataku, berusaha berbicara dengan jelas dan tanpa panik. Meskipun suaraku bergetar, aku berusaha menahan getaran di tanganku yang memegang ponsel, takut sambungannya terputus. Operator itu segera bertanya, "Tolong sebutkan lokasi Anda dan jenis keadaan daruratnya. Ini adalah bagian paling krusial. Aku harus memberikan informasi yang tepat agar mereka tidak tersesat di tengah malam." Kami berada di Jalan Seroja. Sekitar 2 kilometer setelah persimpangan besar menuju Desa Rindang, ada mobil putih ringsek, kecelakaan tunggal, mobilnya terperosok ke semak-semak. Saya Yuni, warga sipil yang menolong. Aku melanjutkan dengan memberikan detail tentang korban. Ada 3 korban, 1 anak kecil sadar, tapi syok, 1 wanita parubaya pingsan, kemungkinan luka di lengan, dan 1 pria pengemudi sadar, tapi mengalami sakit hebat di kaki. Operator itu mengulang informasiku. Suaranya tenang dan profesional. "Kami sudah mengirimkan tim medis dan kepolisian. Diperkirakan tiba dalam 15 hingga 20 menit, jangan putus sambungan, kami akan terus memandu Anda." Lega, aku hampir menjatuhkan ponselku, bantuan akan datang, kini aku hanya perlu bertahan selama 15 menit ke depan, menjamin korban tetap hidup. 15 hingga 20 menit berikutnya adalah saat-saat paling menegangkan dalam hidupku. Aku kembali ke mobil, ponsel masih menempel di telingaku, dengan operator yang sesekali memberiku instruksi ringan. Tugasku sekarang adalah menjaga korban tetap stabil. Aku harus memastikan anak laki-laki itu tetap hangat. Meskipun jaket motorku sudah membungkusnya, aku berjalan ke arahnya, memastikan ia tidak kedinginan dan mengajaknya berbicara tentang hal-hal ringan. Tujuanku untuk membantu mengurangi ketakutannya. Sementara itu aku juga harus kembali ke sisi mobil. Aku tidak bisa melakukan banyak hal untuk Pak Dirga yang kakinya terjepit selain terus berbicara dengannya. Mengajaknya mengobrol tentang dirinya dan keluarganya. "Bapak harus kuat, bantuan akan datang," kataku berulang kali. Ini adalah teknik untuk membuatnya tetap sadar, agar ia tidak menyerah pada rasa sakit. Aku juga segera memeriksa kembali Bu Maya yang pingsan. Aku merobek sedikit kain dari jaketku yang sudah lusuh, dan menekan luka di lengannya, berusaha menghentikan pendarahan kecil itu, menggunakan pengetahuan pertolongan pertama dasar yang pernah kudapatkan di sekolah. Setiap menit terasa seperti 1 jam, suasana malam itu kembali hening. Tapi kali ini keheningan itu dipenuhi oleh harapanku yang besar. Aku merasakan getaran di dadaku, getaran antara ketakutan dan harapan, dan aku tahu, aku sedang berjuang melawan waktu untuk 3 nyawa yang bergantung padaku. Agar Pak Dirga tetap sadar, aku harus terus berbicara dengannya. Ini adalah satu-satunya alat pertolongan yang kumiliki selain kain robekan jaket yang kini kujadikan perban sementara. "Bapak harus kuat, bantuan akan datang," kataku berulang kali, suaraku menjadi lebih lembut. Mencoba mengimbangi rasa sakit yang pasti ia rasakan, aku mulai mengajaknya mengobrol tentang hal-hal acak, sekadar untuk mengalihkan pikirannya dari kakinya yang terjepit. "Bapak sedang dalam perjalanan kemana tadi? Apakah pulang dari perjalanan jauh?" tanyaku. Ia mencoba tersenyum, senyum yang gagal karena nyeri di wajahnya. "Kami
Kami baru saja kembali dari luar kota nak, menjenguk kerabat, kami hanya ingin cepat sampai rumah sebelum larut. Ia menjelaskan bahwa ia mengambil jalan Seroja karena GPS menunjukkan rute itu sebagai jalan tercepat. Sama sepertiku, sebuah keputusan yang kini ia sesali. Aku mengangguk mengerti, memegang tangannya sejenak, tangan seorang asing, tetapi kini terasa seperti orang yang sangat dekat karena situasi yang kami hadapi. Tangan itu terasa dingin dan basah oleh keringat dingin. Aku tahu, berbicara tentang kelelahan di perjalanan dan keinginan untuk segera sampai di rumah adalah hal yang umum. Namun dalam konteks ini, itu adalah gambaran tentang betapa rapuhnya rencana manusia di hadapan takdir. Kami berdua, orang asing, bertemu di malam yang dingin. Sama-sama ingin menghemat waktu, tapi malah terdampar dalam situasi yang menguji nyali dan kemanusiaan. Saat kami berbicara, dan aku terus memberinya air minum sedikit demi sedikit dari botol air di tasku, pria parubaya itu tiba-tiba menatapku dengan mata lelah. Tetapi penuh terima kasih yang mendalam, tatapan itu terasa lama dan intens. Seolah ia sedang mengukir wajahku dalam ingatannya, aku merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan itu. Tetapi aku mengerti, ia sedang melihat penyelamat keluarganya. Kemudian ia mengajukan pertanyaan yang, jujur saja, terasa agak aneh dan tidak pada tempatnya. Di tengah situasi darurat yang kami hadapi. "Siapa namamu nak?" tanyanya, suaranya kini sedikit lebih jelas. Meskipun masih parau, pertanyaan itu terasa terlalu pribadi untuk momen seperti ini. Harusnya ia fokus pada rasa sakitnya, atau pada keselamatan istrinya. Tapi ia malah menanyakan identitasku. Aku terdiam sejenak, sedikit bingung, apa pentingnya namaku sekarang. Namun aku segera mengerti bahwa mungkin ini adalah cara pria itu memastikan bahwa ia tidak akan pernah melupakan wajah dan nama orang yang menyelamatkan nyawa keluarganya. Itu adalah sebuah janji tak terucapkan di tengah malam. Aku tidak ingin membuatnya menunggu atau curiga. Aku memutuskan untuk menjawab dengan jujur dan polos, memberikan informasi yang sangat spesifik, tanpa menyadari dampak besar yang akan dibawa oleh detail kecil ini di masa depan. Aku tersenyum tipis, berusaha meyakinkannya bahwa aku hanyalah seorang gadis biasa yang kebetulan lewat. "Aku Yuni pak," jawabku. Aku menambahkan detail yang ia butuhkan. "Baru pulang les, jangan khawatir pak, aku sudah telepon bantuan, sebentar lagi mereka datang." Mendengar konfirmasi bahwa bantuan sedang dalam perjalanan, wajahnya tampak sedikit lega, kerutan di dahinya sedikit mengendur, ia mengangguk lemah, menerima namaku dan janjiku, ia mengulang namaku, seolah ingin memastikan telinganya tidak salah dengar. "Yuni," lalu ia menambahkan sesuatu yang membuatku merasa aneh, lebih aneh daripada pertanyaan tentang namaku. "Terima kasih banyak Yuni, kamu sudah menyelamatkan kami. Siapa namamu lengkap, nak, dan di mana rumahmu?" Ia bertanya lagi, kali ini. Ia meminta detail yang lebih spesifik, permintaan untuk alamat rumah itu benar-benar mengganjal. Aku bertanya-tanya, apakah ia ingin mengirimiku hadiah ucapan terima kasih? Aku hanya seorang mahasiswi yang menolong. Aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Namun karena kondisi pria itu yang tampak begitu rapuh, aku tidak tega menolaknya. Aku berpikir, mungkin ini adalah bagian dari mekanismenya untuk merasa berutang budi, sebuah cara untuk mengendalikan situasi yang telah merenggut kendali. Darinya, Yuni Wijaya, aku tinggal di dekat perempatan besar Pak, di Jalan Kamboja, nomor 21. Aku menyebutkan nama lengkap ayah dan alamat rumah yang sudah kudiami sejak kecil. Rumah yang sangat sederhana, tempat segala kenangan masa kecilku terukir. Pria parubaya itu, Pak Dirga, tampak mencatat detail itu dalam benaknya. Aku melihat matanya berkedip sekali, seperti ia sedang memindai dan menyimpan informasi itu di tempat yang aman dalam ingatannya. Sesaat setelah aku selesai berbicara, ia tersenyum, senyum yang tipis dan tulus, tetapi ada kilatan yang sangat aneh di matanya. Kilatan itu bukanlah kilatan rasa sakit, melainkan kilatan pengenalan, atau mungkin kilatan sebuah rencana yang baru saja terbentuk. Aku mengabaikannya, mungkin itu hanya refleksi dari cahaya motorku. Aku kembali fokus pada luka Bumaya, mengira bahwa semua formalitas yang tidak perlu sudah selesai. Aku berpikir, ia hanya seorang pengusaha kaya yang ingin mengirimkan karangan bunga mahal ke rumahku. Tak lama setelah percakapan singkat namun krusial itu, di kejauhan, membelah kesunyian malam yang tadinya hanya diisi oleh desahan angin dan erangan Pak Dirga, sebuah suara mulai terdengar. Mulanya samar, seperti dengungan nyamuk raksasa, tetapi suara itu semakin membesar, semakin jelas, membawa janji keselamatan. Sirene ambulans dan mobil polisi mulai terdengar. Itu adalah suara yang paling melegakan yang pernah kudengar dalam hidupku, suara yang membatalkan segala keputusasaan dan ketakutan.
Yang telah kurasakan selama hampir setengah jam, aku menarik napas lega. Itu mereka, Pak. Bantuan sudah datang, kataku, menunjuk ke arah datangnya cahaya biru dan merah yang mulai terlihat di balik tikungan. Wajah Pak Dirga yang tadinya tegang kini tampak rileks sepenuhnya. Ia memejamkan mata dan menghela napas. Seolah ia baru saja berhasil melewati ujian terberat dalam hidupnya. Air mata haru hampir menetes dari mataku. Akhirnya penderitaan ini akan berakhir. Tim profesional akan mengambil alih, dan aku bisa kembali ke rumah. Aku mundur sedikit, memberikan ruang bagi tim penyelamat yang tak lama kemudian mulai membanjiri tempat kejadian dengan cahaya terang, peralatan, dan suara-suara instruksi yang tegas dan cepat. Tim penyelamat yang datang, gabungan dari para medis berseragam oranye dan polisi, dengan cepat dan efisien mengambil alih tempat kejadian. Mereka bergerak cepat, mengeluarkan peralatan darurat dan lampu sorot yang kuat, yang segera menerangi setiap sudut lokasi kecelakaan. Malam yang tadinya sunyi dan mencekam, kini dipenuhi dengan suara-suara perintah yang tegas. Tolong pasang penyangga leher, cek denyut nadi korban wanita, dan siapkan alat ekstrikation untuk korban di kursi pengemudi. Aku segera mundur sepenuhnya, berdiri di samping motorku, merasa seperti pengamat yang berlebihan di drama yang sangat intens ini. Aku melihat bagaimana para medis dengan sigap memasang penyangga leher pada Bumaya yang masih tak sadarkan diri, dan dengan sangat hati-hati memindahkannya ke tandu. Ada 2 paramedis yang fokus pada Pak Dirga, bekerja keras untuk membebaskan kakinya yang terjepit dengan menggunakan alat hidrolik. Suara mesin alat itu terdengar keras, memecah kesunyian. Dan aku bisa melihat wajah Pak Dirga meringis menahan sakit. Meskipun ia berusaha menahannya, aku juga melihat Fajar, anak laki-laki itu. Segera dihampiri oleh seorang polwan yang berusaha menenangkannya. Ia masih memegang erat jaket motorku. Melihat semua itu ditangani dengan baik dan profesional, aku merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Ketegangan di pundakku perlahan mengendur, digantikan oleh rasa lelah yang mendadak menyerang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya tim paramedis berhasil membebaskan kaki Pak Dirga. Mereka dengan hati-hati memindahkannya ke tandu long spine board untuk mencegah cedera tulang belakang lebih lanjut. Saat ia diangkat dan diletakkan di atas tandu, yang siap dimasukkan ke dalam ambulans, pandangannya langsung tertuju padaku. Matanya, yang tadinya penuh rasa sakit dan ketakutan, kini digantikan oleh tatapan yang sangat dalam dan penuh makna. Tatapan itu menembus keramaian di sekitarnya, menembus cahaya lampu sorot, langsung ke arahku. Ia berusaha mengangkat tangannya, gerakan yang sangat kecil dan lemah, isyarat perpisahan. Aku segera mendekat ke tandu, berlutut sebentar di sampingnya, sebelum ia didorong masuk. "Bapak harus cepat sembuh ya," bisikku tulus. Pak Dirga tidak bisa berkata-kata banyak karena alat bantu pernapasan darurat yang terpasang di hidungnya. Tetapi ia membalas tatapanku. Ia mengangguk sekali, sangat pelan, dan kemudian ia melakukan sesuatu yang membuatku terkejut dan merasakan kehangatan yang tak terduga. Ia menggerakkan tangannya sedikit dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan genggaman yang lemah namun tegas. Itu bukan genggaman ucapan terima kasih biasa. Itu terasa seperti sebuah janji, sebuah ikatan yang telah terjalin di malam yang sunyi itu. Setelah Pak Dirga dan keluarganya dibawa pergi oleh ambulans yang melaju kencang dengan sirene yang menjauh, suasana di tempat kejadian sedikit mereda. Kini hanya tersisa mobil polisi, beberapa petugas, dan mobil ringsek yang masih menunggu di derek. Salah seorang petugas polisi menghampiriku. Ia adalah seorang bapak-bapak parubaya yang tampak ramah dan memiliki kumis tebal. "Kamu yang bernama Yuni?" tanyanya, sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. Aku mengangguk. "Ya Pak, saya Yuni Wijaya." "Bisa ceritakan apa yang terjadi, Nak? Kami butuh laporan resmi dari saksi mata pertama." Aku kemudian menceritakan semua yang kulihat. Mulai dari saat aku melihat mobil itu terperosok, bagaimana aku mencoba membuka pintu, kondisi korban, hingga upayaku menghubungi layanan darurat. Aku menjelaskan semua detail dengan jelas dan ringkas. Polisi itu mengangguk-angguk, mencatat setiap detail, dan sesekali menanyakan pertanyaan klarifikasi. Aku memastikan bahwa aku tidak meninggalkan satupun detail penting. Proses wawancara itu memakan waktu sekitar 10 menit. Setelah selesai memberikan keterangan, polisi itu menutup bukunya dan tersenyum lega. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Jika tidak ada kamu, situasinya mungkin akan jauh lebih buruk." Pujian itu terasa sangat menghangatkan hatiku, menghilangkan rasa lelah yang mendera. Ia kemudian berjalan ke mobilnya dan kembali dengan membawa jaket motorku. Jaket kulit hitam yang tadinya membungkus Fajar. "Ini jaketmu, anak itu sudah tidak kedinginan lagi, dan dia sudah tidur." Di dalam mobil kami,
Kami akan membawanya ke rumah sakit untuk bertemu orang tuanya, jelas polisi itu sambil menyerahkan jaketku. Aku mengambil jaket itu, dan segera memakainya kembali. Jaket itu terasa dingin, dan aku mencium aroma samar dari tubuh Fajar di dalamnya. Itu adalah bau yang polos, bau seorang anak kecil yang baru saja mengalami trauma besar. Momen itu sekali lagi mengingatkanku pada kerapuhan hidup, dan betapa cepatnya takdir bisa berubah. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih kepada polisi itu, dan sekali lagi, aku mengucapkan semoga keluarga itu cepat pulih. Aku kembali ke motorku, siap untuk pulang. Aku menghidupkan mesin motorku, suara mesin yang tadinya mengganggu di kesunyian, kini terasa menenangkan dan normal. Aku mengucapkan selamat tinggal pada polisi itu, dan perlahan-lahan meninggalkan tempat kejadian yang kini telah kembali diselimuti kegelapan. Hanya dengan beberapa lampu sorot dari mobil derek yang baru tiba, aku mengambil rute Jalan Seroja lagi. Kali ini dengan perasaan yang sangat berbeda. Aku merasa ngeri, tegang, tapi juga bangga karena sudah melakukan kebaikan. Aku telah menjadi bagian dari sebuah kisah penyelamatan, saat motorku melaju menjauh dari TKP. Kembali menyusuri pepohonan rindang yang sunyi, pikiranku kembali ke keluarga yang baru saja kutolong. Aku yakin itu adalah pertemuan pertama dan terakhir kami, pikirku saat itu. Dengan keyakinan yang penuh, keluarga itu pasti akan sibuk dengan pemulihan, dan aku akan kembali ke rutinitas harian yang membosankan. Aku mengira, paling-paling aku akan menerima kartu ucapan terima kasih, atau mungkin bingkisan kecil dari mereka di rumah, itu saja. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perkenalan singkat dan detail alamat yang kuberikan di tengah malam yang dingin itu, adalah benih dari sebuah takdir. Sesampainya di rumah, jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, aku memasuki rumah dengan langkah pelan dan hati-hati, khawatir membangunkan ayah dan ibu angkatku. Seluruh tubuhku terasa sakit, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga karena adrenalin yang baru saja mereda. Sensasi kembali ke kehangatan dan keamanan rumah setelah berada di tengah drama yang dingin terasa luar biasa. Aku melepas jaket dan sepatuku, lalu berjalan ke kamar mandi. Saat aku berdiri di depan cermin, aku melihat pantulan diriku, mata yang masih sedikit memerah karena ketegangan, dan wajah yang pucat. Aku mencuci muka, mencoba menghapus bayangan mobil ringsek, erangan kesakitan Pak Dirga, dan tatapan takut Fajar dari ingatanku. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang sulit untuk tidur. Namun di balik kelelahan dan ketegangan, ada rasa kepuasan yang mendalam. Aku telah melakukan hal yang benar, aku telah membantu. Perasaan bangga yang bercampur dengan rasa syukur karena aku sendiri selamat memenuhi hatiku. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan berhati-hati lagi jika melewati Jalan Seroja. Malam itu aku tertidur pula setelah berjam-jam memandang langit-langit kamar, dengan bayangan wajah Pak Dirga dan genggaman tangannya yang lemah berkelebat di pikiranku. Keesokan paginya, aku terbangun agak siang. Ibuku yang sudah tahu aku pulang larut, tidak membangunkanku. Aku segera duduk di meja makan, tempat ayahku sudah menungguku dengan wajah yang sedikit serius, memegang koran lokal. "Yuni, semalam kamu kemana saja? Ada kecelakaan parah di Jalan Seroja," katanya. Sambil menunjuk sebuah artikel kecil di halaman depan, aku langsung tahu, itu pasti mereka. Artikel itu mengonfirmasi dugaanku, kecelakaan tunggal di Jalan Seroja, melibatkan mobil sedan putih. Dan 3 korban. Koran itu menyebutkan inisial korban sebagai DM dan F. Yang lebih mengejutkan, artikel itu tidak hanya menyebutkan kecelakaan biasa, mereka menyoroti bahwa korban adalah Bapak Dirga Sasmita, seorang pemilik dari perusahaan konstruksi besar di kota ini, beserta istri dan putranya. Aku terperanjat, pemilik perusahaan besar. Ternyata pria yang kutolong itu bukan orang sembarangan. Ia adalah tokoh penting yang keberadaannya bisa menjadi berita utama. Pantas saja ia meminta detail alamatku dengan nada yang begitu tegas. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya menyelamatkan satu keluarga, tetapi mungkin juga ratusan, bahkan ribuan, pekerjaan yang bergantung pada kepemimpinan Pak Dirga. Ayah dan ibuku tanpa khawatir. Aku menceritakan semua yang terjadi secara rinci, dari menemukan mobil hingga kedatangan ambulans. Mereka mendengarkan dengan seksama, bergantian memelukku, merasa lega karena aku tidak terluka, dan bangga atas keberanianku. Ibuku menghela napas panjang. "Sudah ibu bilang, jangan lewat Jalan Seroja, nak. Tapi syukurlah kamu baik-baik saja dan bisa menolong mereka." Mereka memujiku sebagai pahlawan. Meskipun aku merasa hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia pada umumnya. Hari itu, aku memutuskan untuk mengambil jeda sejenak dari rutinitasku. Pikiran tentang kecelakaan itu terlalu kuat untuk diabaikan.
Aku terus memantau berita online untuk mendapatkan perkembangan tentang kondisi keluarga Sasmita. Mereka dilaporkan sudah stabil dan sedang menjalani perawatan intensif. Aku berdoa agar mereka segera pulih. Kejadian itu benar-benar mengganggu fokusku. Membuatku sulit berkonsentrasi pada buku-buku pelajaranku. Aku merasa memiliki ikatan emosional yang aneh dengan keluarga asing itu. Sebuah ikatan yang terjalin karena bahaya dan pertolongan di tengah malam. Rutinitas belajarku yang pada terhenti sejenak digantikan oleh pemikiran tentang 3 orang yang nasibnya sempat tergantung di tanganku. Hari berganti hari, seminggu berlalu, keheningan yang menyelimuti adalah satu-satunya respons yang kudapatkan dari keluarga Sasmita. Tidak ada telepon, tidak ada surat, tidak ada karangan bunga. Seperti yang aku duga di awal, aku sempat bertanya-tanya, apakah mereka sudah melupakanku? Atau mungkin mereka terlalu sibuk dengan pemulihan sehingga tidak sempat memikirkan orang asing yang menolong mereka? Aku memaklumi, trauma sebesar itu pasti membutuhkan waktu dan fokus penuh untuk sembuh. Aku mulai kembali ke rutinitasku yang padat, ujian semester sudah di depan mata, aku kembali menghadiri les privat, kembali ke buku-buku, dan kembali fokus pada mimpi-mimpiku untuk melanjutkan kuliah. Aku berusaha keras untuk mengesampingkan ingatan tentang malam di Jalan Seroja, aku bahkan mulai mengambil jalan utama yang lebih panjang, menuruti nasihat ibu. Aku sudah membantu, tugasku selesai, aku meyakinkan diriku, keluarga Sasmita pasti akan pulih, dan aku akan kembali menjadi Yuni yang sibuk. Dengan pelajarannya, hubungan kami hanyalah sebuah insiden singkat yang terjadi karena kebetulan, sebuah bab yang tertutup. Aku yakin aku sudah melupakan kejadian di Jalan Seroja. Hingga suatu sore, sekitar 2 minggu setelah kecelakaan itu, aku kembali dari les. Sore itu terasa seperti sore pada umumnya. Matahari sudah mulai condong ke barat. Sinarnya berubah menjadi oranye keemasan yang hangat, menerangi jalan Kamboja yang teduh. Aku memarkir motorku di depan gerbang. Aku baru saja mematikan mesin. Saat mataku menangkap sesuatu yang tak biasa di teras rumahku. Sesuatu yang sangat mencolok dan tidak pada tempatnya di lingkungan perumahan sederhana kami. Itu adalah sebuah mobil mewah hitam mengkilap. Mobil itu, dengan desainnya yang elegan dan kaca gelapnya, tampak sangat asing di antara mobil-mobil keluarga biasa milik tetangga. Mobil itu terlihat sangat mahal, memancarkan aura kekayaan yang tak terbantahkan. Mobil itu terparkir di depan rumahku. Aku merasa ada yang salah. Apakah ayah atau ibuku punya tamu penting? Tetapi siapa? Dan yang membuat jantungku tiba-tiba berdebar kencang, ada seseorang yang berdiri tegak di depan pintu rumah. Membelakangiku, sosok itu mengenakan kemeja yang rapi dan celana bahan yang mahal, memancarkan aura formalitas yang sangat kontras dengan sandal jepit dan kaos rumahan yang biasa kulihat di Jalan Kamboja. Punggung orang itu tampak familiar, sangat familiar. Pikiranku langsung bekerja keras, membandingkan postur tubuh itu dengan semua orang yang kukenal. Tapi perbandingannya selalu mengarah pada satu sosok yang kukira sudah menjadi bagian dari masa lalu yang terkubur di Jalan Seroja. Saat orang itu berbalik, mungkin mendengar suara motorku yang mati, semua keraguanku menghilang, digantikan oleh kejutan yang luar biasa. Itu adalah Pak Dirga, pria parubaya korban kecelakaan yang kakinya terjepit dan wajahnya dipenuhi rasa sakit, kini berdiri di depan rumahku. Aku melihatnya lagi, tetapi kali ini ia tampak jauh berbeda. Ia tampak segar, rapi, dan mengenakan kemeja berwarna navy. Perbedaan terbesar, ia berdiri tegak, tanpa bantuan tongkat atau kruk. Ia sudah pulih seutuhnya, dan pulih dengan sangat cepat. Peristiwa ini terjadi baru sekitar 2 minggu yang lalu. Aku mematikan motorku sepenuhnya, membiarkan keheningan yang singkat mendominasi, sebelum ia membuka suara. Ia tersenyum. Senyumnya kini bukan lagi senyum ringis menahan sakit, melainkan senyum yang hangat, tulus, dan penuh perhitungan. Senyum itu menjangkau matanya, membuat kerutan di sekitar matanya terlihat. Senyum itu terasa sangat meyakinkan. Namun di balik itu, aku merasakan ada lapisan misteri yang baru saja dimulai. Ia melangkah 1 langkah ke depan, menatapku dengan mata yang meneliti, seolah ia membandingkan Yuni si mahasiswi yang menolongnya dengan Yuni yang ia kenali melalui detail. Alamat? Apa benar Yuni Wijaya? Sapanya, suaranya kini terdengar dalam dan berwibawa, jauh berbeda dari bisikan parau yang kudengar di mobil ringsek malam itu. Nada suaranya penuh kepastian, bukan sebuah pertanyaan. Ia seolah sudah tahu semua jawabannya. Aku berpegangan pada helmku, masih terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Kehadirannya yang tiba-tiba ini benar-benar menghancurkan rutinitas soreku. Aku hanya bisa mengangguk pelan, mencoba memproses realitas bahwa pemilik dari perusahaan konstruksi besar kini berdiri di depan rumah kontrakan sederhanaku.
Bapak, Anda sudah pulih? Tanyaku akhirnya. Pertanyaan yang pertama kali muncul di benakku, mengungkapkan keherananku atas pemulihannya yang cepat. Aku ingat betapa sakitnya dia, betapa kuatnya genggaman tangannya saat ia dibawa masuk ambulans. Aku tidak menyangka ia sudah bisa berdiri dan berjalan secepat ini. Pak Dirga mengangguk, sorot matanya melembut. Ini semua berkat kamu, Nak. Perawatan tim medis sangat cepat, dan cederanya tidak seserius yang kami duga. Hanya kaki saya yang sempat terkilir hebat, tapi tidak ada patah tulang yang besar. Jawabnya. Ia menjelaskan bahwa perhatian cepat yang kuberikan pada dirinya dan keluarganya, terutama dengan menghubungi bantuan tepat waktu, sangat membantu. Kamu menyelamatkan kami, Yuni. Kamu adalah malaikat kecil yang kebetulan lewat di jalan Seroja. Tambahnya, menggunakan bahasa yang terlalu besar untuk sebuah tindakan sederhana. Aku tidak akan pernah melupakan detail alamat yang kamu berikan malam itu. Ia berjalan sedikit mendekatiku. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih yang pantas, Nak. Katanya. Jeda sebentar, ucapan terima kasih yang tidak bisa hanya disampaikan melalui karangan bunga atau ucapan di telepon. Ia melirik ke arah mobil hitam mewahnya, dan memberikan isyarat kecil pada jendela mobil yang gelap. Perkenalkan, nama lengkapku adalah Dirga Sasmita. Tapi kamu bisa panggil aku Pak Dirga. Dan aku tidak datang sendirian, atau dengan tangan kosong. Saat itulah, pintu belakang mobil mewah itu terbuka sedikit. Aku menahan napas, dari sana muncul seorang pria parubaya lain, mengenakan setelan jas lengkap, terlihat seperti pengacara atau asisten pribadi. Pria itu membawa sebuah tas kerja kulit yang besar. Kehadiran pria kedua itu dan tas kerja itu mengisyaratkan bahwa pertemuan ini bukanlah kunjungan sosial biasa. Ini adalah sebuah urusan. Sebuah urusan bisnis. Aku merasa semakin tidak nyaman. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah ia menawarkan sejumlah uang? Aku tidak menginginkannya. Aku hanya ingin kembali ke kehidupanku yang normal. Tapi perkataan Pak Dirga selanjutnya membuatku benar-benar membeku. Pak Dirga memberikan isyarat kepada pria berjas itu untuk menunggu. Ia kembali menatapku, matanya berkilauan. Aku adalah orang yang sangat menghargai integritas dan keberanian. Apa yang kamu lakukan telah menyelamatkan bukan hanya keluargaku, tapi juga perusahaan besar yang bergantung pada kepemimpinanku, dan karena keberanianmu, aku juga tahu. Kamu adalah seorang mahasiswi yang bercita-cita tinggi. Aku sudah tahu semua tentangmu, Nak. Katanya. Suaranya sedikit merendah, menjadi lebih serius. Aku terkejut. Semua tentangku. Aku tahu kamu bekerja keras, kamu gigih, dan kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Oleh karena itu, aku menawarkanmu ini. Pak Dirga kemudian membeberkan apa yang ada di dalam tas kerja itu. Bukan uang, tapi sebuah berkas tebal, beasiswa penuh. Untuk kuliah di universitas terbaik manapun di luar negeri yang kamu inginkan. Biaya hidup, akomodasi, semuanya ditanggung penuh. Ini adalah hadiah dari keluarga Sasmita, dari ayah Fajar. Aku terkejut setengah mati. Dunia terasa berhenti. Mimpi-mimpi kuliah yang selama ini hanya bisa kulihat di brosur, kini terhampar di depanku. Nyata, karena sebuah kecelakaan di jalan sepi, aku menatap berkas tebal di tangan Pak Dirga, lalu kembali menatap wajahnya yang serius. Otakku kesulitan memproses besarnya tawaran ini bukan sekadar uang. Ini adalah pintu menuju masa depan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan bisa kugapai. Lidahku terasa keluh, kata-kata terima kasih terasa terlalu kecil, terlalu remeh. Untuk menggambarkan rasa syukur dan keterkejutan yang kurasakan, aku hanya bisa menggeleng pelan, seolah berusaha menyadarkan diri dari mimpi indah ini. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Bisikku, mataku mulai berkaca-kaca. Aku adalah seorang mahasiswi yang berjuang keras hanya untuk membayar uang les. Kuliah di luar negeri adalah fantasi yang terlalu mahal untuk dipertimbangkan. Dan sekarang, pemilik sebuah perusahaan besar. Orang yang baru kukenal 2 minggu lalu dalam situasi darurat, menawarkan kunci untuk mewujudkan fantasi itu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa terima kasih. Hadiah sebesar ini pasti memiliki harga yang sepadan, atau paling tidak memiliki alasan yang jauh lebih dalam. Melihat keterkejutanku, Pak Dirga tersenyum tipis. Seolah ia menikmati reaksi yang ia ciptakan. Kamu tidak perlu berkata apa-apa sekarang, Yuni. Cukup ambil waktu untuk memikirkannya. Berkas ini berisi semua detail yang kamu butuhkan. Katanya, mendorong berkas itu sedikit lebih dekat ke arahku. Aku masih belum berani menyentuhnya. Aku kembali pada kata-kata Pak Dirga sebelumnya. Aku sudah tahu semua tentangmu, Yuni. Itu adalah kalimat yang paling mengganggu. Aku harus menanyakan hal itu. Pak, kenapa Bapak harus tahu detail tentang hidup saya? Kenapa Bapak menginvestigasi saya? Tanyaku, suaraku kini lebih tegas.
Meskipun masih sedikit bergetar, aku tahu, seorang pemilik perusahaan besar tidak akan menghabiskan waktu dan sumber dayanya untuk menyelidiki latar belakang seorang gadis asing hanya untuk memberikan beasiswa sebagai hadiah. Ini terasa terlalu pribadi, terlalu spesifik. Pak Dirga menghela napas panjang, senyumnya menghilang total, digantikan oleh ekspresi yang sangat serius dan emosional. Ia memberi isyarat kepada asistennya untuk menjauh sedikit, seolah ingin memastikan percakapan ini benar-benar rahasia, dan hanya kami berdua yang mendengar. Ini bukan lagi tentang beasiswa, ini tentang sebuah rahasia. Benar Yuni, aku memang menginvestigasimu. Aku Pak Dirga dengan suara rendah, matanya menatapku lurus, intens. Bukan untuk urusan bisnis nak, setelah kamu memberikan alamatmu malam itu, ada sesuatu yang menggangguku, ada sesuatu yang terasa sangat familiar. Sebuah koneksi yang tidak bisa kujelaskan. Ia lalu berjalan pelan, menjauh dari mobil mewahnya. Mendekat ke bunga-bunga Kamboja di halaman rumahku. Kamu adalah gadis yang baik, gigih, dan mandiri. Aku tahu itu setelah melihat bagaimana kamu bereaksi di bawah tekanan. Tapi itu bukan satu-satunya alasan aku melakukan semua ini. Katanya, ia berhenti, menoleh ke arahku, dan matanya kini tampak berkaca-kaca. Itu adalah air mata yang berbeda dari rasa sakit di malam kecelakaan. Ini adalah air mata emosi yang terkandung selama bertahun-tahun. Beasiswa itu hanyalah jembatan nak, jembatan. Untuk mendekatimu, untuk memberiku waktu melakukan hal yang paling penting. Ia merogoh saku dalam jasnya, dan bukan lagi berkas beasiswa yang ia keluarkan, melainkan sebuah amplop tipis. Amplop itu tampak bersih dan sangat resmi. Aku bisa merasakan detak jantungku kembali berpacu, jauh lebih cepat dari saat aku menemukan mobil ringsek itu. Kali ini ketakutan bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Aku sudah tahu semua tentangmu Yuni. Ulangnya lagi, kali ini dengan nada yang penuh makna. Ia menunjukkan amplop itu kepadaku, tapi tidak membukanya. Setelah kecelakaan itu, saat kamu memberiku namamu dan alamatmu Jalan Kamboja, nomor 21, aku segera mencurigainya. Alamat itu adalah daerah yang dulu pernah kami selidiki secara diam-diam saat kami putus asa mencari. Ia jeda lagi, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Mencari siapa? Mencari apa? Pikiran itu berputar-putar di kepalaku, tapi aku tidak berani memotong. Ia kemudian membuka amplop itu, mengeluarkan selembar kertas, dan memperlihatkannya padaku. Meskipun ia memegang sisi kertas itu agar aku tidak bisa membaca isinya. Malam itu, saat aku memegang tanganmu di tandu, aku mengambil sesuatu darimu. Sehelai rambut, aku mengirimkannya untuk diuji. Matanya kini berlinang. Berkas beasiswa ini penting, tapi ini jauh lebih penting Yuni. Ini adalah bukti ilmiah yang menjawab semua pertanyaanmu, dan semua pertanyaan yang kurasakan selama 20 tahun. Ia menunjuk ke kertas itu. Tepat pada barisan persentase, aku bisa melihat angka yang sangat jelas di sana, angka yang tidak mungkin salah, 99,9% kecocokan. Aku membeku, angka itu 99,9% kecocokan, bukanlah angka dari undian lotre. Itu adalah angka yang hanya ada dalam satu konteks DNA. Aku menatap kertas itu, lalu kembali menatap wajah Pak Dirga. Wajah yang tadinya asing dan hanya kuanggap sebagai korban kecelakaan, kini memancarkan kesamaan yang samar-samar, kesamaan yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Air mata Pak Dirga akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipinya yang tegas. Ia melangkah maju, memegang kedua pundakku dengan tangannya yang hangat. Aku tahu ini sangat mengejutkan. Aku tahu ini sulit dipercaya. Bisiknya, suaranya tercekat oleh emosi yang tertahan. Ia menatap mataku lekat-lekat, senyumnya kini menghilang, digantikan ekspresi kepiluan dan kelegaan yang luar biasa. Karena kebaikanmu, karena kamu menyelamatkan kami. Aku akhirnya tahu Yuni, bahwa kamu adalah anak kandungku, yang hilang 20 tahun lalu. Aku membeku di tempat, merasakan badai emosi. Yang lebih hebat daripada malam kecelakaan itu, aku menatap Pak Dirga, lalu kertas DNA di tangannya. Aku tahu, aku butuh kebenaran. Sekarang juga, aku tidak mengerti Pak. Aku butuh jawaban yang jelas. Bisikku, suaraku bergetar, mencampurkan keterkejutan dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Tepat pada momen genting itu, saat aku akan membuka mulutku untuk menanyakan tentang orang tua angkatku, terdengar suara mesin motor yang sudah kuhafal di ujung jalan. Mataku langsung tertuju ke sana. Itu adalah motor ayahku, yang berboncengan dengan ibuku. Mereka pasti baru pulang dari pengajian rutin sore. Aku panik, mereka melihat mobil mewah hitam itu, melihatku berdiri bersama seorang pria asing yang sangat formal. Mereka melambai dengan senyum,
senyum yang segera hilang dan digantikan oleh ekspresi bingung. Lalu waspada, saat mereka mendekat, mereka pasti bertanya-tanya. Siapa pria berjas yang parkir di depan rumah kami dengan mobil seharga puluhan kali lipat dari harga rumah kami? Ayah dan ibuku menghentikan motor mereka tepat di depan mobil mewah Pak Dirga. Ayahku turun, kepalanya sedikit miring karena curiga. Ibu menatapku dengan mata bertanya, mencoba memahami situasi aneh ini. Sebelum mereka sempat bertanya, Pak Dirga melangkah maju. Tangannya masih memegang berkas beasiswa dan amplop hasil tes DNA. "Yuni, siapa bapak ini?" tanya ayahku. Suaranya terdengar ramah namun ada nada protektif yang tegas. Aku menarik napas dalam-dalam. "Ayah, ibu, ini adalah Pak Dirga Sasmita, korban kecelakaan yang kutolong." Pak Dirga segera mengulurkan tangan. "Saya Dirga Sasmita, Pak. Saya datang untuk berterima kasih pada putri Anda. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu yang perlu kita bicarakan." Saat Pak Dirga menyebut nama lengkapnya, wajah ayahku berubah drastis. Ia menatap Pak Dirga dengan tatapan pengenalan yang penuh kesedihan, seolah melihat hantu dari masa lalu. "Dirga Sasmita, kami sudah tahu nama itu dari berita lama," bisik ayahku dengan suara yang berat. "Tolong, kita bicara di dalam saja, Pak," potongku. Berusaha membawa ketegangan ini keluar dari pandangan tetangga, aku segera merogoh tas ranselku untuk mencari kunci rumah. Saat itulah aku sadar, karena terburu-buru, aku lupa membawa kunci cadangan. Kunci utamanya ada di tangan ayahku. Untungnya ayah dan ibu sudah pulang. "Pak Budi, Bu Rina," Pak Dirga memulai, suaranya berwibawa namun penuh penyesalan. "Saya tidak akan bertele-tele. Yuni adalah anak kami yang hilang 20 tahun lalu. Ia menempatkan kertas DNA di atas meja kecil di antara kami. Saya tidak tahu bagaimana nasibnya setelah diculik. Sampai dia menyebutkan alamat ini, saya lakukan tes DNA. Hasilnya jelas." Ayahku memejamkan mata, mengangguk perlahan, seperti ia sudah menduga ini. Pak Dirga kemudian menceritakan bagaimana ia dan Bu Maya kehilangan aku karena kesalahan fatal mempercayai pengasuh, dan bagaimana mereka hancur, mencari kemana-mana tanpa hasil, hingga akhirnya pasrah. "Kami tahu anak kami diculik, kami tahu ini. Pengasuh itu memiliki kerabat di sekitar Jalan Kamboja. Tapi setelah bertahun-tahun mencari, petunjuk itu menghilang. Kami tidak tahu bahwa putri kami ternyata ada di sini, di bawah perlindungan kalian." "Jelas Pak Dirga," suaranya parau. Kini giliran ayahku yang menjelaskan. Ibuku menyeka air matanya. Ayahku menatap Pak Dirga dengan penuh empati, bukan kebencian. "Pak Dirga, saat kami menemukan Yuni, kami tidak tahu dia adalah putri dari seorang pengusaha besar. Kami hanya melihat seorang bayi yang ditinggalkan di depan pintu kami, dengan surat singkat dari seorang wanita yang takut dan ingin dia aman. Kami tahu ada kasus penculikan, tapi kami tidak tahu nama keluarga atau inisial." Ayahku menjelaskan bahwa mereka adalah pasangan yang kesulitan memiliki anak, dan sudah lama mendambakannya. Ketika mereka melihatku, mereka melihat sebuah anugerah, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Kami waktu itu takut dan panik Pak Dirga. Jika kami membawanya ke polisi, kami takut Yuni akan ditempatkan di panti asuhan. Makanya kami putuskan untuk melindunginya. Kami tahu kami mengambil risiko, tapi kami mencintainya sejak pandangan pertama. Kami tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya yang sebenarnya Pak Dirga. Sampai hari ini, penjelasan itu menghancurkan tembok yang ada di antara mereka. Aku menyadari, seluruh kehidupanku adalah sebuah tindakan perlindungan, sebuah rahasia yang disimpan atas dasar cinta yang murni. Mendengar kejujuran dan rasa cinta yang tulus dari ayah dan ibuku, Pak Dirga berdiri. Ia mengulurkan tangannya pada ayahku. Terima kasih karena telah menjadi ayah dan ibu terbaik untuk putri kami," kata Pak Dirga. Suaranya tercekat. "Tidak ada kata-kata yang bisa membalas kebaikan kalian." Ia kemudian menoleh padaku. Aku yang selama ini hanya bisa mendengar, akhirnya berbicara. "Aku mengerti sekarang," kataku. Air mata hangat mengalir di pipiku. Aku tidak merasa dibohongi. Aku merasa dicintai oleh 4 orang. Aku menerima berkas beasiswa itu dari meja. "Aku akan mengambil beasiswa ini Pak Dirga. Aku akan kuliah di luar negeri, tapi aku akan selalu menjadi Yuni, putri ayah dan ibu angkatku, dan juga putri Bapak Dirga dan Ibu Maya." Akhirnya mereka berdua mencapai kesepakatan yang damai. Pak Dirga dan Bu Maya akan menjadi orang tua kandung yang kucintai. Sementara ayah dan ibu angkatku akan tetap menjadi orang tua yang membesarkan dan memberikan fondasi. Malam itu di teras kecil itu, 2 keluarga yang terpisah oleh takdir kini bersatu karena sebuah kecelakaan. Aku tahu, beasiswa itu bukan lagi hadiah, melainkan sebuah jembatan yang dibangun oleh Tuhan,
menghubungkan dua bab hidupku menjadi satu kisah yang utuh dan penuh keajaiban. Kisah Yuni adalah pengingat kuat bahwa takdir seringkali bekerja melalui cara yang paling tidak terduga. Pelajaran utamanya adalah bahwa setiap tindakan kebaikan, meskipun terasa kecil, dapat memicu konsekuensi luar biasa yang mengubah hidup kita. Yuni, yang awalnya hanya ingin menghemat waktu di jalan sepi, justru menemukan takdirnya sendiri dan menyelamatkan nyawa orang tua kandungnya tanpa ia sadari. Keberanian Yuni untuk berhenti dan menolong di tengah malam yang gelap menunjukkan pentingnya menempatkan kemanusiaan di atas rasa takut pribadi. Tindakan heroik Yuni membuktikan bahwa sekecil apapun pertolongan yang kita berikan, dapat menyelamatkan nyawa dan memiliki dampak domino yang tak terbayangkan. Cerita ini menekankan bahwa hal-hal yang hilang atau tertunda dalam hidup kita, seringkali memiliki waktu yang tepat untuk kembali. Kecelakaan yang seharusnya menjadi bencana, malah menjadi katalis untuk reuni keluarga yang hilang selama 20 tahun. Ini mengajarkan kita untuk percaya pada proses kehidupan, bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, memiliki alasan. Yuni akhirnya menyadari bahwa keluarga tidak hanya didefinisikan oleh ikatan darah, ia memiliki dua pasang orang tua angkat yang membesarkannya dengan cinta dan melindunginya, serta orang tua kandung yang ditemukan kembali melalui takdir. Hikmahnya, cinta sejati dan pengasuhan adalah fondasi keluarga yang sesungguhnya. Dan kita diajarkan untuk menghargai setiap detail kecil dalam hidup, karena hal terkecil sekalipun bisa menjadi benang merah yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan kita.